Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, luar biasa apa yang dilakukan dan dipertontonkan oleh para loyalis Ustaz Abdul Somad. Kali ini datang dari seorang perempuan yang diunggah oleh akun TikTok Mustafa ini adalah orang yang memang pernah ditemani berdebat oleh Gus Islah Bahrawi dalam satu stasiun televisi swasta, di mana waktu itu keduanya saling sanggah dan bahkan Gus Islah Bahrawi tidak main-main memberikan tohokan kepada si Mustafa ini bahwa Mustafa ini adalah salah seorang yang juga pernah dulu melakukan perjalanan ke salah satu negara yang dianggap sebagai tempatnya, di mana di sana lagi ada gerakan telolit yang terjadi pada saat itu di Syria kalau tidak salah. Nah, oleh karena itu bisa saja orang ini kemudian sangat sakit hati kepada Gus Islah Bahrawi, lalu mencoba mencari video-video narasi yang menyudutkan Gus Islah. Dan bagaimana videonya coba kita saksikan secara bersama-sama. Yang pasti ini kalau saya lihat adalah mak-mak yang sangat fanatis terhadap yang namanya Abdul Somad. Berikut cuplikan videonya. Ustaz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat. Assalamualaikum Bapak. Bapak itu Islam, tapi kenapa Bapak menjelekkan Islam? Kenapa dengan Ustadz Abdul Somad? Makanya nonton video itu jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah ya Pak ya. Bapak aja sok macam benar. Bapak aja mungkin lebih banyak kesalahan Bapak dibandingkan orang lain. Koleksi dulu diri kita. Adakah kesalahan kita? Jangan menanya-nanyakan kesalahan orang. Kesalahan Bapak udah benar. Oke sahabat, kita sudah melihat bagaimana mak-mak militan Abdul Somad ini memberikan tohokan kepada Gus Islah Bahrawi. Dianggap bahwa Gus Islah Bahrawi ini gagal paham di dalam menonton video ceramah Abdul Somad. Bahkan menuding bahwa Gus Islah Bahrawi ini tidak menonton tuntas, lalu kemudian membuat reaksi atas video tersebut. Jadi seolah-olah dia mengatakan bahwa Gus Islah Bahrawi gagal paham atas apa yang dinyatakan oleh Ustaz Abdul Somad terkait dengan pernyataannya pada video lamanya. Dan tentu saya kira orang ini yang gagal paham memahami apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi, karena pada prinsipnya Gus Islah Bahrawi mengingatkan kepada semua kalangan agar berhati-hati memilih dan memilah informasi yang beredar di media sosial. Apatah lagi misalnya kalau ada ustaz yang secara serampangan membuat fatwa, sekalipun misalnya kejadiannya itu ada di negara Palestina atau di manapun di belahan dunia ini, biar bagaimanapun juga, karena pemikiran-pemikiran seperti ini itu bisa saja dijadikan sebagai legitimasi oleh orang-orang tertentu yang melakukan aksi sebagaimana yang terjadi di Bandung misalnya, kan begitu. Oleh karena itu bagi kita semua, seyogyanya orang-orang seperti emak-emak ini harusnya banyak belajar sekaligus sebenarnya membuat perimbangan informasi, memperbanyak menonton di YouTube, di kanal-kanal YouTube, bagaimana ada ustaz-ustaz yang sejuk untuk belajar masalah agama, sehingga kemudian tidak salah kaprah di dalam beragama. Karena kalau orang salah kaprah dalam beragama, ujung-ujungnya itu pasti salah paham. Nah, kalau sudah salah paham, pasti di ujungnya di ujung kesananya lagi pasti adalah pahamnya akan salah. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka itulah efeknya. Banyaknya aksi-aksi yang dilakukan sebagaimana yang terjadi di beberapa hari yang lalu di Bandung itu efek dari salah paham. Efek dari paham yang salah di dalam memahami teks-teks ayat-ayat di dalam Al-Quran misalnya, atau tes-tes dalam hadis misalnya. Dia tidak paham bahwa setiap ayat dan hadis itu ada namanya asbabul nuzul dan ada namanya asbabul urut, sebab-sebab turunnya itu ayat atau sebab-sebab turunnya itu hadis. Nah, itu yang kadang-kadang mereka melakukan generalisasi terhadap
sebuah teks. Jadi dianggapnya bahwa teks-teks itu yang ada itu diberlakukan sama secara menyeluruh, padahal ada konteks yang mau dijawab di situ pada setiap teks. Nah, belum lagi misalnya kita bicara pada jenis-jenis ayat-ayat dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan ayat muhkamat, ada yang disebut dengan ayat madaniyah, ada juga ayat mutasabihat. Nah, inilah, jadi banyak hal memang yang mesti kita pelajari secara bersama-sama. Saya tidak merasa sebagai orang yang cerdas, tetapi bagi saya yang terpenting adalah bagaimana kita senantiasa belajar dan belajar terus-menerus, terutama menimba ilmu pengetahuan dan informasi dari orang-orang yang bijak, orang-orang yang dalam agamanya, yang memiliki syarat langsung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jauh dari salah kaprah, jauh dari salah paham, jauh dari paham yang salah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.